Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, mahasiswa semester 2 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Tahukah teman-teman, peraturan perundang-undangan yang pernah dan tengah berlaku di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ada 13 instrumen. Yang manakah itu? Yang pertama adalah delik korupsi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, delik korupsi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi delik jabatan dan delik yang berkaitan dengan delik jabatan, sebagaimana tabel berikut. Yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat atau Peperpu nomor PRT/Peperpu/013/1958. Dalam peraturan ini, ia membagi korupsi menjadi dua perbuatan, yakni korupsi sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya, yang kemudian diuraikan dalam slide berikut. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Bersamaan dengan ditetapkannya undang-undang ini, maka undang-undang sebelumnya pun resmi dicabut. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi dengan 7 bab dan 24 pasal yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 1960. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 7 bab dan 37 pasal diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971, yang dimana undang-undang ini merupakan undang-undang pengganti undang-undang sebelumnya karena dalam pelaksanaannya tidak tercapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Yang kelima, TAP-MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memuat judul yang sama dengan TAP-MPR nomor 11/MPR/1998, undang-undang ini memperkenalkan istilah baru yang kini tindak pidana tersebut dikenal dengan terminologi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun teman-teman, dalam perjalanannya undang-undang ini tidak begitu banyak digunakan karena terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya. Terdapat dua alasan diundangkannya undang-undang ini. Yang pertama, bahwa reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, bahwa undang-undang sebelumnya atau yang diundangkan pada tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak lagi efektif. Namun meskipun demikian teman-teman, nyatanya masih banyak ketentuan dari undang-undang sebelumnya yang justru dimuat kembali di undang-undang yang baru ini. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Beranjak dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka muncullah inisiatif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun perubahan atas undang-undang tersebut akan diuraikan dalam slide berikut. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini berwenang mengadili 3 jenis tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi, yang kedua tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan yang ketiga adalah tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Yang ke-12, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan diuraikan dalam slide berikut. Dan yang terakhir adalah Impres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Melalui Impres ini, Presiden merasa perlu untuk memberikan instruksi khusus yang berjumlah 12 instruksi kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para gubernur dan bupati serta wali kota untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Demikianlah materi yang sempat saya